Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seluruh musyrifah Ma'had Al-Jami'ah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang saya cintai dan saya banggakan, seluruh mahasantri Madin lanjutan Ma'had Al-Jami'ah UIN Sayyid Rahmatullah Tulungagung yang saya cintai, saya banggakan. Syukur alhamdulillah kesempatan kali ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita kitab Minahus Saniyah. Mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan ilmu yang barokah yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala mana wa salafuna sholih wa nakhussu la hadrati muallif hadzal kitab Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani wa jami'i talamidina. Syai'ulillahi ta'ala lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah, alimni wa rabbini. Bismillahirrahmanirrahim. Wahdhar lan wadiya sapa sira aidon halih malih min akli ghairil halali, saking mangan liyane perkara kang halal. Fa inna akla ghairil halali, krana temen setuhune mangan liyane perkara kang halal iku yuksi ngatosaken apa akli ghairil halal, apa aklu ghairil halal alqalba ing ati, wa yudlimuhu lan metengaken apa aklu ghairil halal ing qalb, wa yahjubuhu lan ngaling-ngalingi apa aklu ghairil halal ing qalb antuhuli hadratillahi ta'ala, saking manjing hadroy utawa pengayonane Gusti Allah ta'ala halih maha luhur sapa Allah. Wa yukhliqu lan ngamuhaken apa aklu ghairil halal athiyaba ing dodot. Wahdhar aidzan min akli ghairil halali, seorang salikin, orang yang menempuh perjalanan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya dia berhati-hati jangan sampai dia makan makanan yang tidak halal. Berusaha semaksimal mungkin untuk menyantap, memakan makanan yang tidak halal. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya makan makanan yang tidak halal itu yuksil qalb, bisa membuat hati keras, hati sulit untuk mengingat dosa, hati sulit untuk mendapatkan, menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hatinya gelap, hatinya keras, terhalang dari hadrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bagi ulama tasawuf, ahlu tasawuf, ini
merupakan hal yang sangat penting. Jadi mereka tidak mau makan makanan kecuali makanan yang betul-betul sudah jelas kehalalannya. Kalau ada makanan yang itu masih belum jelas bainal halali wal haram, apakah itu makanannya ini benar-benar diperoleh dengan cara yang halal, diolah dengan cara yang halal, disajikan dengan cara yang halal, maka mereka tidak mau untuk menyantapnya. Karena untuk menjaga hati, supaya hati mereka tidak menjadi keras, supaya hati mereka itu mampu dan mau untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala dawu sopal imam Abu Hanifah tarubani Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, rahimahu muga-muga melasing al Imam Abu Hanifah sapa Allah Gusti Allah ta'ala halih maha luhur sapa Allah. Dawuh lau anna abdan engko lau anna abdan lamun temen setuhune kawula, lau anna abdan lamun temen setuhune kawula iku abida nyembah sapa abad, iku abida nyembah sapa abad Allah ing Gusti Allah, Allah ing Gusti Allah ta'ala halih maha luhur sapa Allah, hatta soro saingga dadi sapa abad iku mislah hadhihi sariyati ngupamani iki soko, iku mislah hadhihi sariyati ngupamani iki soko, sumanahu mongko nuli temen setuhune abad iku lam yadri ora weruh sapa abad, iku lam yadri ora weruh sapa abad ma ing perkara yadkhulu kang manjing apa ma, yadkhulu kang manjing apa ma jaufahu ing wetenge abad, ahalalun ana ta iku sangka perkara kang halal, am haramun apa ta iku sangka perkara kang haram, matubbalu mongko ora den tampa apa ibadah minhu saking abad, minhu saking abad. Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, seandainya seorang hamba itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai ibadahnya itu menyerupai tiang. Maksudnya bagaimana kok menyerupai tiang? Ibadah yang dikerjakan itu sudah kokoh, sudah kuat, artinya hampir-hampir orang tersebut tidak meninggalkan ibadah yang ditekuninya itu, selalu istiqomah di dalam menjalankannya. Akan tetapi illa annahu summa innahu lam yadri ma yadkhulu jawfahu, tetapi dia tidak tahu yang masuk ke dalam perutnya itu halal atau sesuatu yang haram. Jadi betul-betul ibadahnya kenceng, madep kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi dia tidak tahu apakah yang dia makan, yang masuk ke dalam perutnya itu betul-betul sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Maka menurut Imam Abu Hanifah, kalau ada orang yang demikian tekun ibadahnya tetapi dia tidak tahu yang masuk itu halal atau haram, maka matubbalu minha, matubbalu minhu, ibadah itu tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala dawu Abu Ishaq, Abu Ishaq Ibrahim sapa Abu Ishaq Ibrahim, sapa Abu Ishaq Ibrahim, Abu Ishaq Ibrahim ibna Adham kang dadi anak lanange ibni Adham kang dadi anak lanange Adham rahimahullahu ta'ala. Dawuh atyib engkol atyib bagusono sapa sira matanaka ing pangalan sira, wamalan perkara alaika kang
wa ma'alai kelan ora ono iku tetep ing atase sira ba'da dzalika ing dalem sausi mengkono-mengkono atyib Allah tasuma utayen to poso ora poso sapa sira annahara ing dalem wektu rahina wala takumulan ora salat sapa sira al-laila ing dalem wengi yakni ngersakaken sapa Abu Ishaq Ibrahim Ibni Adham naflan ing ibadah sunnah. Abu Ishaq bin Ibrahim bin Adham dia mengatakan perbaikilah makanan yang kamu makan, maka engkau tidak akan lagi dikalahkan setelah itu. Ya, jadi setelah itu wa ma 'alaika ba'da dzalika alla tasuman nahar. Setelah itu kamu sudah tidak lagi berpuasa di waktu siang hari, tidak lagi sholat sunnah di malam hari. Artinya itu sudah cukup. Jadi makan makanan yang halal, kemudian setelah itu tidak mengerjakan sesuatu yang sunnah, sesuatu yang dianjurkan, yang bukan wajib, maka itu pun sudah cukup. Maknanya begitu. Meskipun kalau orang makan halal, biasanya justru ada dorongan untuk melakukan hal yang lebih positif lagi. Biasanya ibadah yo ningkat, sholate sunnah yo di tingkat nih, kemudian puasa sunnahnya juga ditingkatkan. Tapi seandainya itu tidak dilakukan, menurut Syekh Abu Ishaq Ibrahim bin Adham itu sudah cukup. Wa qala lan dawu sapa Abu Bakr At-Tirmidzi kang bangsa Tirmidzi rahimahullahu taala. Sapa Abu Bakr At-Tirmidzi rahimahullahu taala dawuh ma mana engkol ma mana orang nyegah al qauma ing kaum minal husuli saking tumeka maring Gusti Allah apa illal istidlalu angin amrih dalil bi ghairi dalili kelawan tanpa dalil. Warabdulan lumaku gancangan fitoriki ing dalem dalan ala haddi syahwati ing atase ngliwati syahwat wa aklil harami lan mangan perkara kang haram wa syubuhati lan piro-piro subhat. Abu Bakar At-Tirmidzi rahimahullahu taala beliau mengatakan tidak ada sesuatu yang menghalangi kaum, maksudnya kaum sufi yang sedang menempuh perjalanan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali al-istidlalu bi ghairi dalil, dia mencari-cari dalil atau berdalih dengan tanpa dalil. Jadi hasilnya orang ono dalile ning golek-golek dalil, itu justru akan menjadi penghalang bagi seseorang untuk sampai ke hadrahnya Allah. Kemudian berjalan di jalan dengan cepat melewati atau memenuhi ya ala hati syahwat, melampaui batas syahwatnya, memakan makanan yang haram dan juga yang subhat. Wa qalan dawu sopal imam Sahlun rupane Imam Sahal rahimahullahu taala dawu malam yakun engko malam yakun manutai sapane wong iku lam yakun ora ono apa mat'amuhu panganane man iku min halalin saking perkara kang halal lam yuksyaf mongko ora den buka bukaan qalbihi saking atine man
an qalbi saking atine man apa hijabun aling-aling wa tasara'at lan inggal-inggalan ilaihi maring man apa al-uqubatu pira-pira siksa wala tangfa'uhu lan ora manfaati ing man apa salatuhu salate man wala siyamuhu lan ora posone man wala sedaqatuhu lan ora sedaqah man. Imam Sahal rahimahullah, beliau mengatakan siapa yang makanannya itu bukan makanan yang halal, maka lam yukshaf an qalbihi hijabun, tidak akan dihilangkan, disingkap, tidak akan disingkap dari hatinya itu hijab penghalang antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang makan makanan yang tidak halal wa tasarru'at al-uqubah, siksa Allah itu akan dipercepat. Kadang-kadang dia seringkali terkena penyakit, entah itu penyakitnya ya biasa-biasa saja atau penyakitnya yang kronis. Bahkan banyak biasanya orang-orang yang makan makanan yang tidak halal itu seringkali diingatkan oleh Allah dengan berbagai macam penyakit yang ada di dalam dirinya. Meskipun ya tidak semuanya, kadang ada juga yang diistidraj oleh Allah, dibungkus dengan kenikmatan malah ndak loro-loro blas. Makanya itu harus hati-hati. Orang yang makanannya tidak halal, maka sholatnya, puasanya, sedekahnya, amal ibadah-ibadah yang dilakukannya itu tidak akan memberikan manfaat bagi pelakunya, yaitu bagi orang yang makan makanan yang haram. Nah, mudah-mudahan kita diselamatkan dari memakan makanan yang tidak halal. Wa qala lan dawu sopal imam Sufyan rubani Imam Sufyan alaikum bi aklil halali engkol alaikum bi aklil halali. Alaikum netepono sira kabeh bi aklil halali kelawan mangan perkara kang halal. Wa iyyakum lan wedya sira kabeh wa aklil harami lan mangan wa aklal harami lan mangan lan ing mangan perkara kang haram. Fa inni mongko temen setuhune ingsun iku kuntu ana sapa ingsun wa ana halih utawi ingsun wa ana utawi ingsun iku akila mangan iku akilul halali mangan perkara kang halal. Iku akra'u maca sapa ingsun al ayata ing ayat fayuftahu mongko den buka li keduwene ingsun apa sabuna 70 apane baban lawangi minal ilmi saking ilmu. Falamma akaltu mongko semangsane mangan sapa ingsun min ta'ami man saking panganane wong la yatawarra kang ora wirai sapa man sirtu mongko dadi sapa ingsun iku akra'u mangan sapa ingsun iku akra'u maca sapa ingsun duduk mangan iku akra'u maca sapa ingsun al ayata ing ayat wa uraddiduha lan bulan baleni sapa ingsun ing al ayah fala yuftahu mongko ora den buka li keduwene ingsun apa babun sakbab wahidun kang siji opo bab. Imam Sufyan beliau mengatakan alaikum bi aklil halal, makanlah makanan yang halal. Wa iyyakum wa akal haram, jauhilah makan makanan yang haram. Mengapa? Karena sesungguhnya saya ini pernah
ya saya ini makan makanan yang halal, kemudian saya membaca satu ayat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala membuka untuk saya 70 bab pengetahuan tentang ilmu. Dan saya makan makanan yang haram, yang makan makanan dari seseorang yang tidak wirai. Kemudian saya membaca, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membuka satu pintu pun di antara ilmu yang diberikan Allah. Artinya apa? Bahwa makanan itu sangat berpengaruh kepada kecerdasan seseorang. Orang yang makan makanan yang halal, maka insya Allah dia akan dimudahkan untuk memahami ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, orang yang makanan yang dimakannya bukan berasal dari sesuatu yang halal, maka Allah menutup, mengunci pintu hatinya untuk mendapatkan pemahaman tentang ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa mencari ilmu dengan rizki yang halal, makan makanan yang halal, sehingga ilmu yang kita dapatkan semuanya menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, yang bisa menghantarkan kita untuk sampai kepada hadrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Terima kasih untuk hari ini cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah, wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wat tarbiyah, wa min khawfi hadzal zaman an-nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.